warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Nah buat yang baru bergabung, kita kasih tahu dulu aja bocoran tema hari ini. BP bagus banget, tadi sudah membahas sedikit banyaknya ya, lengkap banget tentang mahram. Yaitu kenalilah mahrammu supaya tidak haram. Pertanyaan tadi kita sebelum iklan, kan kita udah bilang sama Sayang tadi pertanyaannya. Kayak kasusnya temennya Inyong, dia itu punya mertua, qadarullah bercerai. Nah dia waktu ketemu mertuanya dia bilang dia keder tuh. Mau salim enggak, mertua lanang ya, salim enggak salim enggak enak, salim enggak enak gitu. Jadinya bingung sendiri, yang ada dia selama 3 jam maju mundur gitu. Kayak patung selamat datang, itu gimana Sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun mertua adalah mahram mu'abbad. Mu'abbad ini berarti kekal abadi selama-lamanya. Forever. Iya, forever. Nah, dinikahi, kan artinya kan yang namanya mantu itu artinya haram untuk dinikahi. Ya kan? Terjadi sebuah pernikahan. Dinikahi laki-laki dengan perempuan, punya mertua. Nah itu dikatakan mertua. Mertua punya mantu, berarti itu namanya mantu. Mantu dan mertua haram untuk dinikahi selamanya. Meskipun anak dari mertua telah diceraikan. Jadi apapun yang terjadi, mau dia cerai, mau dia meninggal dunia, tetap dia dikatakan mertua. Oh gitu Beb. Yang namanya mertua kekal abadi. Walaupun anaknya diceraikan, walaupun anaknya meninggal dunia, pisah dalam keadaan cerai ataupun cerainya meninggal atau cerai biasa, maka tetap dia dikatakan mertua abadi. Oh Muabbat. berarti gitu ya Beb, ada mantan istri. Tidak tapi ada mantan mertua betul. ya Beb. Jadi ada mantan istri, ada mantan mertua, suami, nah, mantan mertua nggak pernah ada. Mertua tidak ada mantannya. Masya Allah. Suami ada mantannya, istri ada mantannya. Orang tua selamanya orang tua. Iya. Mertua selamanya mertua. Iya. Wa mahatu nisaikum. Janganlah kalian nikahi. Siapa mereka? Mertuamu, nggak boleh dinikahin, haram. Jadi kalau ditanya nih, saya cium tangan sama mantan mertua saya, boleh gak? Boleh. Halal ya Beb? Halal. Okay. Karena yang namanya mantu perempuan cium tangan kepada mertuanya yang laki-laki, di sana penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Makanya nggak boleh kayak cemburu gitu, nggak boleh. Nggak boleh kalau misalnya cemburu. kayak Habib mau menjalin silaturahmi sama mantan mertua, Boleh. mertua nggak ada mantan. Mertua sama tidak ada mertua, mantan. ya monggo silakan ya. Kita Iya. sebagai manusia nggak boleh egois cemburu sehingga dosa sendiri gitu ya Bib ya. Betul. Yang namanya mantan mertua abadi. Salah Sayang, nggak ada mantan. Iya, Yang namanya mertua abadi selamanya. Sehingga Iya, apa? Sehingga seseorang anak itu mengerti dan memahami yang namanya mertua tidak boleh dinikahkan dan dia adalah mertua selamanya. Kalau ketemu cium tangan, kalau ketemu baik, kalau ketemu harus saling sayang menyayangi. Misalkan aku ketemu orang tua kamu, aku ketemu cium tangan, karena menghormatin kamu ketemu orang tuaku cium tangan, karena saling menghormati, sehingga mendapatkan keberkahan. Ustadz Sam belum punya mertua, nggak bisa cium tangan, belum punya mahram mu'abbad ya. Karena kebanyakan, ya kan, mertua itu yang namanya udah pisah, ya kan, orang putus hubungan, nggak baik, terjadi keributan atau saling menyalahkan, nggak boleh. Orang yang dewasa adalah tidak pernah saling menyalahkan karena itu adalah qadarullah. Dan tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Karena khairihi wasarihi minallah. Yang namanya takdir juga ketentuan Allah. Kan jodoh, maut, rizki, takdir. Itu kehendak dan aturan Allah. Manusia menjalankan, dijalani dengan aturannya. Maka ketika terjadi, ya bismillah, ini mungkin kehendak Allah. Dan ini adalah yang dijalani oleh kita ini semuanya udah diatur sama Allah. Di Lauhil Mahfuz udah tertulis. Jodoh, maut, rizki kita udah diatur. Jadi ikutilah aturan sehingga kita mengerti dan hormatilah dan saling menghormati dan saling menyayangi. Nah ketika kita nih sekarang udah punya mertua, hormati mertua kita. Sayangi mertua kita, cium tangan kalau ketemu. Jangan ketemu mertua gak mau cium tangan. Ketemu mertua ya kan melengos. Ketemu mertua gak mau memberikan tangannya untuk mendudukan, gak mau, salah.
harus menghormati cium tangan biar dapat Berkahan, Masya Allah, bagus banget nih ya. Mau bagaimanapun mertua kita nggak apa-apa karena itu adalah orang tua kita juga yang tidak akan pernah ada bekasnya. Jadi sekarang yang hubungannya sama mertua belum baik, lebih baik diperbaikin. Nah Ustadz, tapi mau tanya juga sama Ustadz. Kadang-kadang kan kalau seandainya kayak Inyong kan keluarga besar gitu kan. Besar banget. Bapaknya aja anaknya 8, bapaknya 11. Bentar, aslinya dari mana sih? Palembang. Kok medoknya dari mana? Ngapaknya tuh dari mana? Dari simboknya Inyong yang ngurus waktu masih Wih, kecil. subhanallah. Iya. Mbak Siti namanya. Mbok Siti. Iya, jadi Masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dulu Mbok Siti ya kalau ngebangunin gini, simboknya dia olah bangun sekolah, nanti kalau kesiangan ke priwe gitu. Orang Palembang digituin. Digituin. Masuk Ya, tuh. sebulan 2 bulan nahan, masih ndak papo. Lanjak kelah ndak papo. 3 tahun udah mulai ngikut lidahnya Inyong belok. Alhamdulillah. Satu rumah biasa acara arisan keluarga atau seandainya lagi kumpul-kumpul aja makan-makan bareng sama keluarga. Kan otomatis ada adik ipar, ada sepupu. Kayak Inyong nih ada sepupu lanang, ada adik ipar lanang. Nah itu gimana tuh Ustadz? Biasanya kan pada buka jilbab aja, pakai baju rumahan aja pada saat begitu. Hukumnya gimana nih Ustadz nih? Setelah kita mengetahui dari Habib tadi guru kita bahwasanya yang mahram itu hanyalah siapa dan termasuk sepupu itu non mahram, maka yang tidak termasuk mahram sama sekali tidak bisa melihat aurat si wanita tadi. Maka biarpun keluarga udah deket banget tapi tidak termasuk dalam kategori mahram, maka dia tetap tidak boleh untuk melihat auratnya si wanita. Dan si wanita juga jangan merasa sok akrab karena udah tumbuh kembang bersama, tumbuh besar bersama dari SD sampai SMA sampai kuliah bareng, maka merasa ya udahlah udah biasa ini, maka tetap tidak boleh kalau dalam agama Islam. Sudah disebutkan tadi siapa saja yang mahramnya, termasuk paman itu mahram, termasuk yang namanya mertua itu mahram, termasuk yang namanya ibu susu kita itu adalah mahram, maka sebagai ibu susu dia boleh terbuka auratnya di depan anak susuannya yang laki-laki. Maka subhanallah ada hal khusus yang harus dibahas di sini. Perbedaan antara hak suami dan hak mahram dalam hal melihat aurat si wanita. Siapa sih yang boleh melihat auratnya wanita muslimah? Yang pertama yang boleh melihat suaminya. Yang kedua yang boleh melihat mahramnya. Yang ketiga adalah wanita sesama wanita muslimah. Sesama wanita muslimah. Maka wanita yang non muslimah tidak boleh melihat auratnya si wanita muslimah tadi. Walaupun dia adalah sesama wanita, walaupun bentuknya sama, apapun sama, sudah gaul dari kecil, maka dia tetap tidak boleh melihat auratnya si wanita muslimah tadi. Jadi 3 yang harus dijaga. Yang boleh melihat hanya suami, yang boleh melihat hanya mahram, dan yang boleh melihat hanyalah seorang wanita muslimah juga. Ya kalau bukan keluarga gitu ya. Maka dari itu disebutkan. Tapi haknya berbeda-beda. Si suami berhak untuk melihat seluruhnya. Yang kedua adalah mahramnya yaitu ayahnya. Kemudian anaknya. Kemudian mertuanya. Kemudian si anak susunya. Kemudian si ponakannya. Apakah yang batasan yang boleh dilihatnya? Maka batasan yang boleh dilihatnya hanyalah sebatas perhiasannya saja. Mana itu perhiasannya? Yang biasa dipakai perhiasan. Karena kan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya tutuplah semuanya, itu termasuk yang kau biasa pakai perhiasan itu adalah termasuk anting. Maka bagian telinga boleh kelihatan. Kemudian kalung, maka bagian leher sampai sini itu boleh kelihatan bagi si mahramnya. Kemudian gelang tangannya ada yang mengatakan boleh sampai siku. Kemudian bagian kakinya selama itu sopan dianggap di daerah tersebut. Ya, daerah tersebut menganggap ini adalah pakaian yang wajar, maka itu boleh diperlihatkan kepada siapa? Mahram, kepada siapa lagi? Wanita muslimah tadi. Kemudian pendapat yang kedua, bukan hanya yang dipakai perhiasan, tapi anggota yang terkena wudhu.
Ya, jadi ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu warda, maka yang terlihat sesama wanita muslimah itu adalah anggota wudhunya. Makanya ada tempat wudhu umum, semuanya wanita semua isinya. Maka ketika berwudhu, kelihatan tangannya sampai siku ke atas sedikit karena apa? Karena dia harus yang namanya membasahi sikunya, Melewati. melewati sikunya ya kan. Kalau kita wudhu jangan sampai siku beneran, karena kalau sampai siku belum tentu sempurna terkena sikunya. Jadi lewatkanlah gitu, karena itu akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Kakinya mungkin yang terkena air wudhu, kemudian rambutnya apa segala macam. Maka yang disebutkan adalah bagian yang terkena wudhu, karena wanita ini di masa kami kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu warda, itu adalah berwudhu berjamaah, berwudhu bersama-sama. Intinya jangan memperlihatkan walaupun dengan mahram, jangan sampai memperlihatkan sesuatu yang akan menimbulkan fitnah. Ada pengecualian. Pengecualiannya yang mana? Pengecualiannya adalah dalam hal profesionalitas. Contoh misalnya, tidak ada lagi dokter yang sesama jenis. Ya kan, ini kan sudah termasuk darurat. Misalnya dokter kandungan yang terbaik di tempatnya adalah seorang laki-laki, maka ini masuk profesionalitas gitu ya. Jadi dalam hal kedokteran, dalam hal yang namanya laboratorium, maka itu adalah hal yang termasuk pengecualian. Bukan dibolehkan tapi pengecualian. Karena ini termasuk yang namanya kesehatan dan juga nyawa seseorang. Maka bolehlah terlihat mahramnya. Jangan sampai mau diperiksa sama dokter, enggak mah bukan mahram gitu ya. Padahal ini termasuk dalam hal profesionalitas. Nah langsung aja kita bacain pertanyaan dari penonton Islam itu Indah yang mau bertanya ke Tanya Dong Sayang. Oke langsung kita bacain aja ya. Nih pertanyaannya di Tanya Dong Sayang. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Saya hamba Allah, saya ini laki-laki. Singkat cerita, ibu saya nikah lagi, jadi saya punya bapak tiri sama saudara tiri perempuan. Saya suka sama saudara tiri perempuan saya, Ustadz. Rencananya saya mau nikahin dia, tapi ini saya nggak tahu boleh atau enggak dalam Islam menikahi saudara perempuan tiri. Tolong penjelasannya biar gak salah. Lah ini kepriwe Beb? Jadi perumpamaan nih. Kan dia yang nanya ini Habib. Ya kan? Terus dia punya mama. Habib bengong aja. Aku lagi dengerin kamu sayang. Kan jadi gimana sih Ustadz? Nih aku jelasin deh. Iya. Ustadz Syam kan laki-laki. Aku laki-laki. Lanang. Punya anak perempuan. Punya anak wedok. Punya anak perempuan. Nikah sama perempuan. Nur ceritanya. Nur punya Iya. anak laki-laki. Iya. Nah anak laki ini mau ngawinin anak perempuan. Nah boleh nggak? Nah itu boleh nggak Beb? Nah, Ini jadi juga gini. nggak tahu nih. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukum menikahi saudara tiri hukumnya boleh. Karena mereka tidak ada hukuman atau tidak ada hubungan. Nggak ada hukum juga dan tidak ada hubungan juga. Nggak ada hukum yang dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 tadi. Yang Ustadz Sam jelasin tuh. Jadi hubungan mereka bukanlah mahram yang tertera di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Allah hanya mengharamkan pernikahan dengan saudara perempuan persusuan ataupun saudara senasab. Contoh, saya punya anak laki-laki. Saya nikah sama kamu janda, punya anak perempuan. Kamu bawa anak perempuan, aku bawa anak laki-laki. Anak laki-laki ini nikah sama perempuan itu. Kalau aku yang nikahin anak perempuannya haram. Kalau kamu yang nikahin anak laki-lakinya haram. Karena anak tiri. Iya Tapi betul. kalau anak tiri dengan anak tiri halal. Boleh Beb. Boleh. Jadi dia lanjut aja bismillah Lanjut, Beb. bismillah. Langsung aja kalau gitu bismillah ya Beb ya. Tadi yang Bismillahirrahmanirrahim. nikahin bapaknya. Bapaknya. Lucu juga ya kali ya. Undang kali Inyong pengen lihat. boleh. Oke langsung aja masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Di segmen Tanya Dong Sayang. Iya sayang. Iya makasih sayang. Boleh ya sayang ya. Nah jadi Ustadz punten. Ini mesti orang Sumatera nih. Saya mau tanya. Sunda. Oh Sunda sayang. mohon maaf oke. Ngeluh aja Ustadz.
Kirain ngantuk gitu. Suamiku tuh cemburuan banget sama aku, pernah dimarahin sama dia karena aku pergi berduaan sama sepupu laki-laki aku. Padahal dia sepupu dekat aku, kita masih satu nenek. Kata dia nggak boleh pergi sama bukan mahram. Emang sepupuku bukan mahram. Kan kita satu keluarga deket banget Ustadz gitu. Terus tanda nangis gitu. Nah ini yang menarik nih, diawali tadi yang alhamdulillah tadi pagi udah nonton, yang jam 5 abis sholat Ini subuh kayaknya langsung. kesiangan Bib. Ini kesiangan nih Bikin kayaknya. roti dulu kayaknya. Jadi yang dikatakan sepupu itu adalah bukan mahram. Sehingga apa? Sehingga itu bisa menimbulkan fitnah. Ketika dia jalan sama sepupu, dia berada dalam satu rumah bersama sepupunya nggak boleh. Karena apa? Sepupu boleh menikahi sepupu. Yang tadi Ustaz Sam juga bilang tuh, bahwasanya nggak boleh karena dia non mahram. Apalagi dalam satu rumah dia nggak pakai hijab, dosa ketika dilihat. Atau pakaiannya ngetat, nggak boleh juga, haram. Pakaiannya juga ngetat juga nggak boleh. Pakaian Bahkan rumah. dengan mahram sendiri pun nggak boleh pakaiannya melencet-melencet gitu sayang. Bentuknya semua kelihatan. Oh iya. Nggak boleh, harus mengikuti aturan aurat dengan baik sehingga mengerti dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur sebuah hukum Islam ini jelas tidak akan ada yang namanya sebuah keributan. Betul. Dan tidak akan ada yang namanya hal-hal yang menjadikan sebuah kerusakan. Iya. Hukum Allah udah jelas. Kan kita kan pedoman sama Al-Quran dan hadis. Sehingga kita mengerti dan memahami hukumnya Allah Subhanahu wa taala aman, selamat, tentram, sejahtera, selamat dunia, selamat dalam akhirat. Allah Masya Subhanahu wa ta'ala. Allah, jelas banget ini ya. Pokoknya justru senang kali kalau dicemburuin, kalau nggak cemburu suaminya malah berdosa ya Bib Betul. ya. Oke lah kalau begitu ya. Nanti Nyong juga masih banyak lagi pertanyaan sama Ustadz Syam nih. Ada hal yang mau tanya, boleh nggak sih dalam Islam itu perempuan nikahin besannya padahal anaknya mereka masih sama-sama nikah? Perempuan nikahin besannya. Besannya. Nggak boleh lah. Jelasin dong kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Tapi Nggak boleh karena yang menikahi laki-laki. Masa perempuan menikahi? ini panjang penjelasannya kan ini bahas besannya gitu kan. Iya, Tapi betul. jangan sekarang deh, nanti Ya udah, aja. nanti Karena aja ya. panjang-panjang soalnya. Tetapi Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.